Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Meneruskan pembahasan kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'u as-salaf. Pembahasan baru malam hari ini kaitannya kalian as-sabru, bab ingkang megepokan kalian kesabaran. Dikatakan di sini, innallaha satemene Allah ja'ala sampun dadosaken as-sabra kesabaran menika jawadan, ya. Nah, jawadan kedermawanan layak bu sing boten bakal meleset. Artinya tidaklah ada sesuatu yang dikeluarkan oleh hamba dalam rangka untuk menetapi kesabaran kecuali dia akan tepat guna, tepat sasaran. Tidak ada yang meleset dengan kesabaran itu. Wasariman, lan Allah Ta'ala ndadosaken kesabaran sariman, merupakan pedang ingkang terhunus, ya, layanbu, ya, yang tidak bakal patah. Wajundan, lan Allah Ta'ala ndadosaken kesabaran merupakan tentara ghaliban yang selalu menang, la yuhzamu, yang gak akan mungkin terkalahkan. Siapa yang sabar pasti dia menang. Siapa yang sabar pasti dia tepat guna dan sasaran. Ya, siapa yang memiliki kesabaran maka semangatnya tidak akan mungkin terpatahkan. Ya, demikian. Wa khisnan, lan Allah Ta'ala ndadosaken kesabaran merupakan benteng khasinan ingkang benar-benar menjaga, la yuhdamu, yang gak mungkin digugurkan, gak mungkin dihancurkan. Tidak ada benteng yang lebih kuat melebihi benteng kesabaran. Ya, dengannya ia bisa melaksanakan semua ketaatan. Dengannya ia akan bebas dari semua gangguan dan godaan syaitan. Ya, kesabaran. Dengannya ia akan mampu bertindak adil, baik kepada semua teman bahkan pun kepada lawan, dengan kesabaran. Ya, fahuwa mongko utawi kesabaran wan nasru, lan pertolongan saking Allah iku akhawani, dulurkan, akhawani syakikon, dulur kandung. Napa maksudipun? Lek enek sabar mesti bakal mendapatkan pertolongan. Ya, itu gandengannya. Waqad lan yakti temen madaha sampun paring pujian sapa Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla
fi kitabihi wonten ing Al-Qur'an as-sabirina dumateng tiang-tiang ingkang bersabar. Ayatnya banyak, di antara yang akan kita baca nanti. Wa akhbara lan Allah taala sampun paring kabar annahu sak temene Allah Subhanahu wa taala yu'tihim bakal paring dumateng tiang-tiang ingkang nandang kesabaran ajrohum ganjarane bi ghairi hisab tanpa wates. Ganjaran niku lek dipingne 10 berarti jek enek batese. Ganjaran niku lek dipingne 100 berarti jek enek batese. Ganjaran niku lek dipingne 700 niku berarti jek enek batese. Ning menawi kesabaran Allah taala sampun paring janji. Pilih ganjaran wong sing netepi kesabaran adalah tanpa batas. Sebagaimana firman Allah taala di surat Az-Zumar ayat ingkang nomor 11. Surat napa? Surat napa? Az-Zumar ayat ingkang nomor 11. Kula waos. Kul dawuhna he nabiku Muhammad ya ibadiyalladzina amanu he kawulan ingsun sing padha iman. Siji nggih antara iman karo iman. Jenengan ngertos siji nih Kang. Jenenge iman niku bakale siap udu. Ning lek iman bakale gegem apa sing kudu diudhone. Kul dawuhna Nabi Muhammad ya ibadiyalladzina amanu hi kawulan ingsun sing padha iman ittaqu rabbakum takwa sapa sliramu kabeh ing Allah taala pangeran lilladzina ahsanu kanggene wong sing agawe bagus fi hadhihi dunya ning donya niki hasanatun bakal gayuh kesainan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia adalah kebaikan yang akan menunggu dia di akhirat. Surga Allah taala menunggu, kenikmatan menunggu, bidadari menunggu. Ya, sambutan dari para malaikat akan menyambutnya. Pintu-pintu surga dibuka mak meblak, dipersilahkan ia masuk dari pintu mana saja dia mau. Bagi siapa? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Tidak disebutkan dalam hal apa mereka berbuat ihsan agar mencakup semua peringkai ihsan. Mulai dari tauhid kepada Allah ini adalah puncak ihsan. Nah, karena ahlu syirik tidak sebut muhsin tapi musi. Ahli tauhid disebut muhsin. Mulai dari mengamalkan dengan sunnah dalam ibadah. Karena bid'ah tidak disebut muhsin, musi. Bahkan pun di dalam akhlak. Maka masuk di dalamnya. Bahkan pun dalam saat menyembelih masuk di dalamnya. Perintah untuk berbuat baik. Nabi pernah sabdakan, innallaha katabal ihsana fi kulli syai. Allah taala telah mewajibkan ihsan dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh, bagusi cara membunuhnya. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Apabila kalian menyembelih, bagusi cara menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratah. Bagaimana cara menyembelih yang terbaik dan kita dengannya berbuat ihsan kepada yang kita sembelih? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaklah kalian mempertajam pisau sembelihannya. Aja mbelih karo lating sing landhepi landhep dengkul. Dengkul niku landhep napa mboten landhep? Mboten landhep.
Papak maksudipun itu menyiksa. Ya, wal yurih dhabihatah, dan hendaklah ia mengistirahatkan apa yang dia sembelih. Kita ulang lagi, lilladina ahsanu, kangge wong sing agawe bagus, fi hadhihi dunya, wonten ing donya menika, hasanatun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Calon jubuk bukan termasuk kebaikan walaupun rakonangan. Ya. Memenuhi janji adalah termasuk kebaikan. Mengkhianati, ngapusi adalah bukan termasuk kebaikan walaupun orang konangan. Karena maaf, sebagian dari mereka yang mengatasnamakan dirinya sebagai al-jamaah, ada yang mengatakan bahwasanya colong jupo gak apa-apa, kok gak konangan. Kuwi ngono jenenge budi luhur. Lek konangan jenenge budi asar. Nah, wal iyadu billah. Ya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, wa ardullahi wasi'ah. Wa ardullahi wasi'ah, lan bumine Allah niku wasi'atun, ombo jembar. Innama angin pestine yuwafa bakal den penuhi as-sabiruna, wong-wong sing sabar, ajruhum ganjarane iku bi ghairi hisab, tanpa batas. 10 kali lipat kurang, 100 kali lipat kurang, 700 kali lipat kurang. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama nging pestine yuwaffa bakal den penuhi sapa as-sabiruna, wong sing netepi kesabaran, ajrahum ganjarane wong sing netepi kesabaran, bighairi hisabin, kelawan tanpa batas. Itulah Allah Ta'ala, zat yang diantara namanya adalah asy-syakur. Apa maknanya asy-syakur? Zat yang maha bersyukur. Nah, kita terusakan. Wa akhbara lan Allah Ta'ala ugi sampun ngabaraken annahu satemene Allah iku ma'ahum sartane wong-wong sing do sabar. Jazakallah, barakallahu. Ahsanallahu ilaik. Iku ma'ahum sartane wong sing padha sabar. Ya. Demikian. Bihidayatihi, kelawan petunjuk saking Allah Ta'ala, wa nasrihi, lan pembelaan saking Allah Ta'ala, wa fathihi al-mubin, lan kemenangan ingkang Allah Ta'ala bakal janjiaken. Faqala, mongko Allah Ta'ala ndawuhaken, wasbiru, lan sabaro. Innallaha, satemene Allah iku ma'a as-sabirin, sartane wong sing padha sabar. Satu yang perlu untuk diketahui, bahwa kebersamaan Allah dengan hambanya, sebagaimana dijelaskan para ulama ahlus sunnah, itu terbagi menjadi dua. Ketika dikatakan bersama, tidak harus bersinggungan. Ya, pertama, kesabaran itu adalah kebersamaan itu adalah al-ma'iyah al-ammah, kebersamaan yang umum. Artinya Allah Ta'ala adalah bersama seluruh hambanya. Ini yang pertama, tanpa kecuali, tanpa kecuali, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di sebagian dari ayatnya, ya, kita lihat. Di surat Al-Hadid ayat yang ke-4, kita lihat
Allah firmankan, "Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Lalu Allah Subhanahu wa taala naik ke arsy. Karena makna istawa maknanya adalah ala wartafa'a. Ala tinggi, wartafa'a. Itulah makna arsy. Wasa'ida dan naik, wastaqarra. Ya. Dan di sana. Summa stawa 'alal arsy. Lalu Allah taala di atas arsy. Enggak boleh kita tafsirkan bahwa istawa di sini maknanya adalah duduk. Karena kita tidak tahu bagaimana Allah taala di atas arsy. Tidak ada seorang pun yang mengatakan makna istawa adalah duduk. Makna istawa tidak keluar dari 1 dari 4 makna. Ala, wartafa'a, wastaqarra, wasa'ida. Ala wartafa'a tinggi. Nah, wastaqarra artinya tidak berpindah, istiqrar. Kemudian yang keempat, sa'ida artinya naik. Ya, demikian. Itulah tafsir salaf tentang istiwa. Ya'lamu, Allah taala bersama itu maha mengetahui ma yaliju fil ard. Apa saja yang masuk ke dalam bumi, mulai dari hujannya, mulai dari biji-bijiannya, Allah taala maha tahu. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang bakal keluar dari bumi, mulai dari suenket sing darani wulune bumi, mulai dari berbagai macam tanaman yang ditanam manusia, ya, mulai dari siapa yang akan dibangkitkan dari kubur nantinya. Wa malan Allah taala ugi mangertosi yang zilu menapa kemawon ingkang mandhap tumurun minas sama, saking langit. Malaikat yang diturunkan oleh Allah, rahmat yang diturunkan oleh Allah. Wa malan menapa ya arju ingkang munggah fiha ing dalam langit, berupa para malaikat, berupa amal manusia yang dibawa naik kepada Allah. Wa huwa lan utawi Allah iku ma'akum sartane sampean, ainama kuntum, dimanapun kalian berada. Wallahu lan ana utawi Allah iku bima ta'maluna basir, bima kelawan apa kiai apa menapa kemawon ta'maluna sing sira amalne iku basirun maha pirsa. Perhatikan ayat ini diawali dengan ilmu. Mananya ayat ilmunya? Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha. Dan ditutup dengan ilmu. Mana ilmu? Wallahu bima ta'maluna basir. Dan di tengah-tengahnya disebut wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Para ulama katakan sebagaimana ayat tersebut diawali dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu, maka yang dimaksudkan dengan ma'iyah dalam ayat tersebut adalah ma'iyatul ilmi wal ihata. Kebersamaan di situ adalah kebersamaan Allah taala secara ilmu wal ihatah, dan meliputi terhadap seluruh makhluk, di mana tidak ada satupun dari makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala maha mengetahuinya dan meliputinya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita teruskan. Ya, adapun ayat ini adalah berbicara tentang al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan Allah taala jenis kedua, yaitu al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan secara khusus. Karena Allah taala di ayat ini hanya sebutkan kebersamaannya bersama siapa? Bersama siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar.
Karena Allah Subhanahu wa taala di ayat ini sebutkan bahwa Allah taala hanya bersama orang-orang yang sabar, berarti di sini ada hal yang lain dari yang sebelumnya di mana Allah taala menyatakan bahwa Allah bersama semuanya. Sehingga diketahui bahwa ma'iyah di sini adalah ma'iyah al-khassah, kebersamaan khusus yang maknanya adalah pembelaan, yang maknanya adalah bimbingan, yang maknanya adalah pertolongan, yang maknanya adalah jaminan, yang maknanya adalah pemuliaan, begitu dan seterusnya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Adapun ayat di sini adalah wasbiru, bersabarlah kalian, innallaha satemene Allah iku ma'a as-sabirin, sartane wong-wong sing padha sabar, artinya membela mereka, menolong mereka, membimbing mereka. Wallahu ta'ala alam. Dipun jelasaken ing mriki, fadzafara mongko beruntung sapa as-sabiruna wong sing padha sabar bihadhihi al-ma'iyah, kelawan kebersamaan menika. Kebersamaan maksudnya kebersamaan khusus, ya. Nah, bihadhihi al-ma'iyah, kelawan kebersamaan menika, bi khairi ad-dunya wal akhirah, kelawan kebagusan wonten ing donya lan wonten ing akhirat. Wa fazu, lan mereka beruntung, biha, kelawan kebersamaan menika ingkang merupakan kebersamaan khusus, bini'amihi, kelawan nikmat-nikmatipun Allah, al-batinah ingkang tersembunyi, wadh-dhahirah, semanten ugi kenikmatan-kenikmatan yang tampak. Artinya dengan kebersamaan Allah Ta'ala yang khusus, bagi mereka ahli sabar adalah ahli sabar menggapai kemuliaan, menggapai kenikmatan Allah Ta'ala, baik nikmat yang nampak ataupun nikmat yang tersembunyi. Ya, wa ja'alalan Allah Ta'ala dadasaken al-imamata fid din, ya, kepemimpinan ing dalam masalah agama iku manutotan, tergantung, bisabri, kelawan kesabaran. Allah Ta'ala ndadosaken kepemimpinan ing dalam masalah agamane Allah Ta'ala tergantung pada kesabaran. Ya, nah, ya, demikian. Nah, faqala ta'ala, Allah Ta'ala dawuh, wa biqaulihi, lan kelawan dawuhipun Allah Ta'ala, ihtada al muhtadun, padha ngarep pituduh sapa wong sing mendapatkan petunjuk. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-24. Saya baca di sini. Allah Ta'ala firmankan, wa ja'alna lan wusdatusaken sapa kita minhum di antara mereka a'immatan, sebagai tokoh-tokoh, yahduna bi amrina, yang mereka membimbing dengan perintah kami, lamma sabaru, arikalane wong-wong mau padha gelem sabar. Artinya ketika mereka sabar, saat itulah Allah Ta'ala memuliakan mereka dan menunjuk mereka sebagai pemimpin yang membimbing umat ke jalan Allah. Wa kanulan ana sapa wong-wong mau iku bi ayatina, kelawan ayat ingsun iku yukinun, padha yakin. Jadi dua hal ini adalah unsur kesuksesan di dunia dan di akhirat. Ya, pertamanya adalah kesabaran, sehingga akan membuahkan niat yang sempurna, amal yang sempurna. Kemudian yang kedua adalah yakin, dengannya akan muncul yaitu tamamul ma'rifah, kesempurnaan pengetahuan tentang Allah, dan hilang darinya semua keraguan, dan hilang darinya semua keraguan. Wa ja'alna minhum
Saya ingin bacakan di sini apa yang dituliskan oleh Imam Al-Baghawi. Wa ja'alna minhum, yakni min Bani Israil. Kami jadikan di antara mereka, maksudnya dari Bani Israil. A'immatan qadatan fil khair yuqtada bihim. A'immah, apa maksudnya a'immah? Qadatan, tokoh-tokoh fil khair, ing dalam kesainan, yuqtada bihim, yang dipanuti dengannya. Itulah a'immah. Ya, ada dua penafsiran di sini. Pertamanya, al-anbiya alladzina kanu fihim. Yang dimaksudkan di sini adalah para nabi. Dan ini juga benar. Karena tidaklah seorang nabi kecuali mereka adalah teladan dalam kesabaran, tertinggi dan tersempurna di dalam kesabaran. Kemudian ada penafsiran kedua, wa qala Qatadah, dawuh sapa Qatadah, atba'ul anbiya. Yang dimaksudkan di sini adalah para pengikut Nabi. Wa ja'alna minhum, artinya adalah para pengikut Nabi. Di antara mereka ada yang dijadikan sebagai a'immah, tokoh-tokoh. Yahduna, yad'una, mereka berdakwah bi amrina, dengan perintah dari kami. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Lamma khiniyah. Dikatakan di sini qara Hamzah dan Kisai membaca bi kasril lam, dengan dikasrah lam. Jadi bukan wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru, tapi wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru. Beda antara lama dan lima. Adapun lamah ini ya, artinya saat mereka sabar, disitulah Allah Ta'ala beri anugerah kepada mereka kepemimpinan. Adapun lima adalah iliyah, menunjukkan sebab. Artinya sebab kesabaran mereka yang sempurna hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih mereka sebagai tokoh yang membimbing umat. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Wa qara'a al-Baqun, dan yang lain membaca bi fathil lam, dengan di fathah lam, wa tasdidi al-mim, dan dengan di tasdid mimnya. Ai maksudnya adalah hina sabaru, ketika mereka sabar. Jadi kalau lamma maknanya khiniyah, menunjukkan ketika, saat, waktu mereka sabar. Adapun lima menunjukkan iliyah, dengan sebab kesabaran mereka. Nah, jadi kita ulang lagi, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan adalah mereka terhadap ayat-ayat kami mereka yakin, sehingga tidak lagi ada tersisa keraguan tentang ayat-ayat Allah, tentang hukum Allah, tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga akan muncul keyakinan yang sempurna ketika sudah nihil dari mereka akan keraguan itu. Ya, demikian. Wa akhbara ta'ala, lan Allah Ta'ala ugi ngabaraken anna as-sabra, sak temene kesabaran iku khairun, luwih bagus li ahlihi, kangge wong sing ngamalaken kesabaran. Ya, Allah Ta'ala menyatakan dalam sebagian dari ayatnya bahwa kesabaran itu adalah baik dan terbaik bagi pelakunya. Muakkadan, kanthi dipun kuataken bil yamin, kanthi sumpah. Ya, faqala ta'ala, Allah Ta'ala ndawuhaken, ya, wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Wala in lan ingin to sabartum, sliramu padha sabar, lahuwa yakti iku kabeh khairun, luwih bagus, lis-sabirin, kangge wong sing sabar. Kita baca tentang apa yang dituliskan oleh Imam Sa'di, apa yang dituliskan oleh Imam Sa'di tentang ayat ini. Kita lihat surat apa? Nah,
Ya, sebentar kita lihat. Lahwa wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Ya, Allah Ta'ala firmankan di ayat surat An-Nahl ayat yang ke-126. An-Nahl ayat yang ke-126. Kita lihat surat penafsiran ayat tersebut dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah. Wa inna qabtum faqibu mimithli ma uqibtum bih wa la in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Wa in lan ing yen to aqabtum sliramu kabeh pengin males, dikampleng mak pleng kowe pengin males. Fa'aqibu mongko males sabi misli padha karo ma'uqibtum sing sampean dipukul. Kalau kalian dipukul sekali, balasnya sekali. Enggak boleh membalas lebih. Jangan sampai ada istilah pembalasan lebih kejam dari pembunuhan. Niku istilah nih, pembalasan lebih kejam dari pembunuhan atau lebih kejam dari perbuatan. Ini salah. Adapun Allah membolehkan untuk membalas. Ya, perhatikan, wa in lan yen to aqabtum sliramu pengen males. Fa'aqibu mongko walesen bimisli padha karo ma uqibtum sing sampean dilarani. Aja malah sebaliknya. Kowe dikampleng pipi kanan, tok tung nih pipi kiwa. Ini konsepnya Nasrani. Salah itu. Nah, ya. Demikian. Wala in lan yen to sabartum sabar sapa sliramu kabeh. Lahu yakti dheweke iku khairun luwih becik, kesabaran itu lebih bagus. Lisabirina kangge wong-wong sing padha sabar. Kita lihat. Yaqulu ta'ala wonten ayat menika Allah Ta'ala sampun paring dawuh. Mubihan Allah Ta'ala marengaken lil adli keadilan. Allah memberi kebolehan untuk orang berbuat adil. Ya. Wa nadiban ning Allah Ta'ala menganjurkan. Nadaba yandubu nadban nadiban menganjurkan. Lil fadli dumateng keutamaan wal ihsan dan agawe bagus. Ya. Wa ina qabtum wa in lan yen to aqabtum slirang penging males man ing wong sing asa ilaikum berbuat jelek marang sampean bil qauli kanthi ucapan wal fi'li lan perbuatan fa'aqibu mongko walesen bimisli ma uqibtum bihi maksudipun min ghairi ziyadatin minkum aja sampai tok tambahi alama ajrahu ma'akum atas apa yang dia lakukan. Ya. Umpama ngelokne sitok ya wis telokno genti sitok. No kurang puas ya aku, lha kuwi keliru. Allah hanya membolehkan engkau membalas satu. Seperti apa yang engkau disakiti. Itulah keadilan. Namun dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala menganjurkan, mendorong, menghimbau agar kita memaafkan. Perhatikan, wala in sabartum. Wala in lan yen to sabartum sabar sapa sliramu kabeh anil muaqabati ora males. Wa afautum justru sampean maafkan. Ala jurmihim atas pelanggaran mereka. Lahua yakti iku kabeh khairun luwe bagus
lissabirin kang gini ahli sabar, minal istifa daripada jaluk nuntut, wa ma indallahi lan menapa kemawon ingkang wonten ing ngarsane Allah iku khairul lakum luwih bagus kangge sampean, wa ahsanu akibatan lan lebih bagus efeknya, kama qala ta'ala faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah. Kenapa Allah Ta'ala di ayat ini menyatakan ya wala in sabartum lahu khairul lisabirin, bila kalian sabar. Apa maknanya kalian sabar? Kalian memaafkan, tidak menghukum. Kalian memaafkan, tidak menuntut balas. Lahu nisadiya khairul lisabirin, lebih baik bagi orang yang bersabar. Kenapa demikian? Perhatikan, karena bagi mereka yang bersabar dan tidak menuntut dan tidak membalas, Allah Ta'ala telah menjanjikan faman afa, barang siapa yang memaafkan, wa aslaha dan berbuat baik, fa ajruhu 'alallah, maka adalah pahalanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun boleh menghukum atau membalas ketika hal tersebut akan mendidik kepada pelaku maksiat. Saya ulang lagi, perhatikan, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan, ya, wa aslaha dan berbuat baik, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya adalah kembali kepada Allah. Kenapa Allah Ta'ala menggandengkan antara afa wa aslaha di sini? Agar dia tahu bahwa apabila memaafkan tidak berefek baik, maka hal itu tidak dianjurkan. Ya. Tapi apabila memaafkan berefek baik, penyesalan yang mendalam, ya, kecederaan yang benar-benar, hubungan yang tidak rusak karenanya, maka hal tersebut itulah yang terbaik. Namun apabila dengan dimaafkan, bukannya ia jerah, tapi semakin berani dan semakin arogan. Tahu arogan? Tahu arogan? Semakin angkuh, ya, semakin menyepelekan hak orang lain, maka memaafkan orang semacam itu tidaklah termasuk islah. Perhatikan, Allah firmankan faman afa wa aslah fa ajruhu 'ala Allah. Bagus sekali apabila kita baca juga apa yang dituliskan oleh Imam Sa'di tentang kalimat wa aslaha. Kita lihat tafsirnya. Aslah, kita lihat faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya. Nih. Wa martabatul fadli al-afu wal islah anil musi. Di sana ada dua tingkatan ya. Martabatul adil, tingkatan adil ini dibolehkan. Jaza'u sayyi'ati bisayyi'atin misli. Membalas kejelekan dengan kejelekan yang setimpal. Ngampleng pisan diganti pisan. Ya. Martabah kedua, tingkatan kedua adalah martabatul fadli, tingkatan keutamaan. Kata Imam Sa'di, al-afu wal islah anil musi. Al-afu maafkan, wal islah berbuat baik, anil musi dari orang yang berbuat jelek. Walihada qal faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ya, yujzihi ajran azima. Allah Ta'ala bakal paring piwales kanthi ganjaran sing gedhe. Wa sawaban katsira lan ganjaran sing kathah. Wa syaratallah, perhatikan. Wa syaratallah, dan Allah mensyaratkan
fil afi ing dalam memaafkan al islah berbuat baik, fihi ing dalam maaf, liyadulla supaya nduduhaken zalika kalimat kalawau ala annahu sak temene idza kanal jani la yalikul afwu anhu, apabila pelaku pelanggaran itu, pelaku dosa itu, pelaku kezaliman itu la yalikul afwan, tidak berhak untuk dimaafkan. Wa kanatil maslahatu syar'iyyah, justru maslahat syar'iyyah taqtadi uqubata, mengharuskan kita harus menghukum, membalas, menuntut. Fa innahu fi hadhil hal, dalam kondisi ini la yakunu ma'muran bihi, memaafkan itu tidak diperintahkan. Kapan memaafkan tidak diperintahkan? Ketika dalam memaafkan tersebut tidak berefek baik. Bagi siapa? Bagi pelaku. Bahkan maaf ketika dengan memaafkan tersebut tidak berefek baik bagi masyarakat, maka tidak dianjurkan untuk memaafkan. Kenapa? Tidak akan membawa kepada efek jera. Dan ini adalah manfaat dan hikmah disyariatkannya at-taqadi atau at-taqasi, saling untuk mengkisas, agar jangan sampai pelaku arogan itu melakukan seperti apa yang mereka inginkan dengan tanpa balasan. Tapi apabila ada penyesalan, tapi apabila ada i'tiqad baik, sudah datang menyerahkan diri, bukan malah lari dan membanggakan diri, maka kita ulang lagi memaafkan kepada mereka yang seperti tadi adalah dianjurkan, karena masuk dalam firman Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Ingat, Allah Ta'ala menggandengkan aslaha atas afa agar diketahui bahwasanya al-islah ini adalah merupakan syarat di dalam kebolehan memaafkan dan dianjurkan memaafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kita terusaken. Wa akhbaralan Allah Ta'ala ugi sampun paring berita ngabaraken anna sak temene ma'as sabri sartane kesabaran, wa taqwa lan sartane ketakwaan, ya la yadurru kaidal adu. Naam, la yadurru kaidal adu. Naam, walau kana dza taslitin la yadurru kaidul aduwi, la yadurru ora mudarataken kaidul aduwi, tipu daya usaha makarnya musuh, walau kana dza taslitin, walaupun mereka memiliki kekuatan yang kuat. Ya, perhatikan firman Allah Ta'ala wonten ing surat Ali Imran, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ta'maluna muhit. Perhatikan, wa in tasbiru, apabila kalian bersabar, wa tattaqu, dan apabila kalian bertakwa. Tidak cukup sabar, tapi harus bertakwa, karena akibat baik bagi orang yang bertakwa. La yadurrukum, dak bakal mudaratne ing sliramu kabeh kaiduhum syai'a, makar mereka sedikit pun. Siapapun tidak akan bisa mudaratkan kalian bila kalian sabar, bila kalian takwa. Ya, sabar toh tidak benar, tapi sabar di atas ketakwaan. Sabar dalam menjalankan perintah Allah sehingga ia melaksanakannya. Sabar dalam rangka meninggalkan larangan Allah Ta'ala sehingga ia jauh darinya. Itulah ketakwaan. Ya, sabar dalam menjalani apa yang Allah Ta'ala takdirkan sehingga ridho selalu, dan ungkapan-ungkapan keriduan yang muncul dari lisannya. Ya, bagi mereka yang demikian, la yadurruhkum, gak bakal mudorane ing sliramu kabeh kaiduhum, makarnya mereka syai'a sedikit pun. Innallaha sak temene Allah
iku bima ta'malun, kelawan nopo sing sampean amalne, muhitun maha mengawasi. Tidak ada satupun dari amal kalian yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Terus ibun, wa ala qalan Allah taala gantungaken al falaha keberuntungan bisabri wa taqwa, kelawan kesabaran dan ketakwaan. Allah gantungkan keberuntungan itu bagi kesabaran dan ketakwaan. Perhatikan firman Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu wa sing padha iman, isbiru sabaro wa sabiru lan tambahan maneh kesabaranmu. Ya, perhatikan Allah taala merintahkan bagi orang yang sabar agar menambah kesabarannya. Menambah kesabaran atas musuhmu. Ya, ibaratkan volume kesabaran musuhmu 9, maka engkau harus mencapai 10. Karena apabila hanya 9 berarti sama, apabila 8 berarti kalian kalah. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kakek sing padha iman, isbiru sabara wa sabiru lan tambahan kesabaranmu, warabitu lan jogonen. Ketika kau sudah sampai pada puncak di mana semua larangan Allah taala kau tinggalkan, semua perintah Allah taala kau laksanakan, takdir yang Allah taala jalankan kau ridhoi, dan tidak pernah terungkap darimu sesuatu yang menunjukkan ketidaksetujuanmu dengan takdir Allah, maka disitulah kau harus jaga. Karena syaitan tidak akan pernah ridho kecuali akan menurunkan kau dari derajat itu. Ya, demikian. Wattaqullaha lan bertakwa sapa sliramu ing Allah, la'allakum tuflihun, supaya ne sliramu kabeh beruntung. La'allakum supaya ne sliramu kabeh tuflihun beruntung. Wallahu ta'ala. Ya, la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun. Wa akhbaralan Allah taala ugi ngabaraken an mahabbatihi, ngenani kecintaane Allah li ahlihi kangge wong sing sabar. Orang yang sabar dijamin akan dicinta oleh Allah taala. Nah, dan betapa mahalnya dan betapa berharganya dan betapa tingginya derajat cinta Allah taala untuk hambanya, dan betapa banyaknya orang yang mendambakan hal tersebut. Ya, dan betapa banyaknya orang yang ingin mengungkapkan bahwa ianya cinta kepada Allah agar ianya mendapatkan cintanya. Berarti kan Allah taala menjamin bahwa Allah akan mencintai. Siapa yang dicintai? Mereka-mereka yang sabar. Wa fi dzalika 'adhamu targhibin liraghibin wa fi dzalik lan wonten ing berita menika bila Allah taala mencintai ahli sabar, ya, 'adhamu targhibin, sebesar-besar support, sebesar-besar dorongan, ya, sebesar-besar pemantik bagi orang-orang yang sabar agar mereka bersabar. Liraghibin kangge wong sing berambisi semangat. Faqala mongko Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh. Faqala mongko Allah Subhanahu wa taala sampun paring dawuh. Ya, wallahu lan ana utawi Allah iku yuhibbus sabirin. Allah taala cinta, Allah taala tresno as-sabirin, dumateng orang-orang yang sabar. Betapa cinta Allah adalah setinggi-tingginya anugerah. Betapa cinta Allah taala merupakan seagung-agungnya penghargaan dari Allah taala. Ya, demikian. Dan juga Allah taala wa basyara paring kabar gembira as-sabirina dumateng tiang-tiang ingkang sabar bisalasin kanthi 3 perkawis. Allah taala memberi kabar gembira bagi orang yang sabar dengan 3 kabar gembira sekaligus. Kullun minha, saben-saben kabar gembira, ya, iku khairun mimma alaihi, ya. Nah,
Kullun minha saben-saben saking kabar gembira ingkang tiga kala wau iku khairun termasuk kebaikan mimma alaihi ahlud dunya yatahasadun saking perkara-perkara sing dadekne pemangku dunia mereka saling hasad karenanya, saling iri karenanya. Faqala ta'ala mongko Allah ta'ala ngabaraken wa basyiris sabirin lan ngono bebungah marang wong-wong sing sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun wong sing nandang musibah qalu ngucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sak temene kita iku milik Allah, sak temene kita ilaihi namung dumateng Allah iku rajiun bakal bali. Inilah orang yang sabar. Bukti kesabaran itu muncul dari lisan mereka dengan ucapan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Jangankan harta yang diambil, nih badan diambil enggak apa-apa. Jangankan kok istri diambil, nih nyawa diambil enggak apa-apa. Kenapa? Inna lillah. Inna lillah, kami ini milik Allah. Jangankan kok wedhuse dicipuk, jiwanya loh diambil enggak apa-apa, diserahkan. Karena dirinya mengakui bahwa dirinya milik Allah. Nah, inna lillah, jangankan mobilnya diambil, nyawanya diambil enggak apa-apa. Jangankan anaknya diambil, nyawanya diambil enggak apa-apa. Nah, ya. Demikian. Kenapa? Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Dan sesungguhnya kami ilaihi dumateng Allah iku rajiun bakal den baleni. Dikembalikan kepada Allah, akan dimintai pertanggungjawaban olehnya nantinya. Ulaik wong-wong mau siapa? Yang disebutkan sebelum ayat ini, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ketika mereka mengalami musibah. Alaihi mengatasi wong-wong mau ulaik iku salawatun. Perhatikan kabar gembira yang pertama, iku salawatun pujian saking Allah. Salawat dari Allah maknanya pujian. Wa rahmatun lan rahmat. Rahmat Allah Ta'ala maknanya hamba yang dirahmati, mereka akan dibimbing apa yang akan datang dan diampuni apa yang telah lalu. Subhanallah. Wa ulaik, dan mereka adalah humul muhtadun, orang yang mendapatkan petunjuk, diberi anugerah. Salawat dari Allah artinya pujian. Diberi anugerah rahmat Allah Ta'ala, terampuninya apa yang telah berlalu, terbimbingnya apa yang akan datang. Diberi anugerah wa ulaika humul muhtadun, mereka adalah orang yang terbimbing. Sehingga sebagian dari ulama ada yang katakan bahwa makna ayat tersebut bagi orang yang sabar dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, jobolan jeruk jeblos, ya. Makanya saya Allah Ta'ala akan beri anugerah kepadanya. Nah, dengan 3 anugerah, ibaratkan sesuatu yang diberi anugerah tersebut adalah tunggangan, maka tunggangan itu akan diberi 3 bekal. Bekal kanan dan kiri adalah rahmat dan salawat. Kemudian ditumpangi lagi bekal ketiga, yaitu hidayah. Sungguh mulia orang yang bersabar dan ridho kepada apa yang Allah Ta'ala takdirkan, tidak akan keluar darinya ketika menimpanya musibah kecuali inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, di mana anugerah untuk mereka adalah ulaika alaihim salawatun min rabbihim sebelah kanan, wa rahmatun sebelah kiri, wa ulaika humul muhtadun, tumpangan yang di tengah, sehingga mereka tidak akan tersesat jalannya karena Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka adalah manusia yang terbimbing. Wallahu taala alam.
Wa ja'ala lana Allah taala dadosaken al fauza bil jannah, keberuntungan kelawan swarga, wa najata lan slamet minan nari saking neraka. Iku la yuhdha bihi illa sabirun, boten dipun paringaken kejaba kangge ahli sabar. Nah, ya, keberuntungan menggapai surga dan kemuliaan dan kenikmatan di dalamnya. Keberuntungan dengan bebas dari semua derita petaka, ya, dan azab, enggak akan dianugerahkan oleh Allah taala kecuali bagi ahli sabar. Allah taala sampun dawaken wonten ing surat Ibrahim, inni jazaituhumul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Inni sak temene ingsun jazaituhum mus paring piwales dumateng wong-wong mau al yauma ing dina iki, di hari kiamat. Annahum sak temene wong-wong mau, hum ya wong-wong mau iku al faizun, adalah orang-orang yang mendapatkan peruntungan. Artinya selain mereka keberuntungan itu jauh, karena ketika dikatakan humul faizun maknanya keberuntungan hanya untuk mereka, bagi mereka yang sezaman dengannya. Wallahu ta'ala alam. Ya, demikian. Wa khassalan Allah taala ngususaken fil intifa ing dalam ngalap manfaat bi ayatihi kelawan ayat-ayatipun ahlas sabri dumateng ahli sabar. Namung tiang ingkang sabar mawon ingkang saged angalap manfaat saking ayat-ayat ingkang Allah taala tumurunaken. Ya, wa ahli syukri lan wong-wong sing padha nglakoni kesyukuran. Ya, tamyizan lahum bihadza al-hadzi al-muwaffar. Tamyizan dalam rangka untuk membedakan lahum kanggene tiang-tiang kala wau bihadzal hadzil muwaffur al-mawfur, kelawan bagian ingkang sampurna menika. Faqala mongko Allah taala dawuh fi arba'i ayatin wonten ing sekawan tempat, di 4 tempat, min ayatihi saking min kitabihi saking Al-Qur'an. Allah taala berfirman di 4 tempat di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman di 4 tempat di dalam Al-Qur'an. Ya. Kalimat inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Inna fi dzalika sak temening dalam kuwi kabeh la ayat, niscaya adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah taala. Nah, likulli sabarin syakur, likulli sabarin syakur, kangge wong-wong sing netepi kesabaran lan kesyukuran. Kita baca sebagian dari ayatnya yang 4 tadi. Yang pertama disebutkan oleh Allah taala, kita ulang malih. Pertama dipun sebutaken dening Allah taala wonten ing surat Ibrahim ayat nomor gangsal. Kalimat terakhiripun inna fi dzalika la ibratan inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ayat ingkang nomor kalih surat Luqman ayat ingkang nomor 3 dosa setunggal, kalimatipun sami inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ayat ingkang nomor 3 surat Saba ayat ingkang nomor 19, kalimatipun inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Ayat ingkang terakhir nomor sekawan surat Syura ayat ingkang nomor 23. Nah, Allah taala ndawaken inna fi dzalika la ayatil likulli sabarin syakur. Setunggal ayat kemawon insyaallah badhe kita waos saking menapa ingkang dipun tulisaken dening Imam Sa'di ngenani ayat menika. Dikatakan di sini Alam tara, surat Luqman ayat 31. Surat apa? Luqman ayat 31. Kita baca. Alam tara, tidaklah kau lihat annal fulka, sungguhnya bahtera itu atau perahu itu tajri, berlabuh fil bahri, di lautan, binikmatillah, dengan nikmat dari Allah, liuriyakum, agar Allah tampakkan untuk kalian min ayatihi, dari ayat-ayatnya,
inna fi dzalik, sesungguhnya di dalam semua itu la ayatin, niscaya merupakan bukti-bukti keagungan Allah, likulli sabarin syakur, kangge wong sing akeh sabare, akeh syukure. Sabar adalah mubalaghah, artinya banyak sabarnya. Syakur mubalaghah, artinya banyak syukurnya. Ya, dikatakan oleh Imam Sa'di di sini, surat Luqman ayat nomor 31. Alam tara, tidaklah kau lihat, min asari kudratihi, saking efek kemahakuasaan Allah, wa rahmatihi, dan efek rahmat Allah, wa inayatihi, lan efek perhatian Allah bi ibadi dumateng kawulane. An sakharal bahra, Allah taala nundukkan lautan. Perhatikan, laut yang begitu luasnya, ya, dalam tak terjangkau oleh kaki manusia, ya, dan raga mereka. Jenenge jero pira sak dengkul, jenenge jero pira sak lakang, jenenge jero sak pira sak untel, jenenge jero pira sak dada, jenenge jero pira sak kuping, jerone jero pira aku ora iso ngukur. Berarti memang kedalaman laut yang begitu tak terhingga. Nah, wa rahmati, lan rahmatipun, wa inayati bi qalbi ibadihi, lan perhatianipun dumateng kawulane. An sakhral bahra, Allah taala tundukkan lautan, tajri fihi al-fulk, yang mengalir di dalamnya akan perahu, bi amrihi al-qadari, kelawan perintahipun Allah taala yang bersifat takdir. Karena tidak akan mungkin terjadi di belantara makhluk Allah kecuali yang diingini oleh Allah secara takdir. Wa ihsani, lan kelembutanipun, liyuriyakum, agar Allah tampakkan kepada kalian, min ayati, dari ayat-ayatnya. Tidak ada yang sia-sia dari apa yang Allah taala ungkapkan, dari apa yang Allah taala ungkapkan di dalam baik Qur'annya ataupun juga sunnahnya. Ya. Karena dengan ketika Allah Ta'ala ungkapkan semua itu, akan muncul pengetahuan yang sempurna, yaitu pengetahuan tentang kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan muncul penghambaan yang sempurna juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, liyuriyakum min ayatih fa fihal intifa' wal i'tibar. Dikatakan liyuriyakum min ayati, agar kami tampakkan kepada kalian dari ayat-ayat kami. Apa maknanya? Agar dengannya kalian mengambil pelajaran, atau agar dengannya kalian mengambil manfaat. Nah, inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur. Sungguhnya dalam hal semua itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala yang besar, likulli sabarin syakur, bagi mereka yang banyak sabar dan banyak bersyukur. Fahum, maka mereka al-muntafi'una bil ayat, orang-orang yang banyak bersabar, orang yang banyak bersyukur, itulah mereka yang banyak mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, sabarin, yang selalu sabar, ala dharra, atas semua derita dan petaka dan kesulitan. Syakurin, yang selalu bersyukur, ala sarra, atas seluruh yang menggembirakan dan membahagiakan. Sabarin, yang selalu taat, ala taatillah, atas taat kepada Allah. Wa an ma'siyatihi, dan selalu sabar meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Wa ala aqdarihi, dan selalu sabar terhadap apa yang Allah takdirkan. Syakur, yang maha bersyukur, lillah, yang selalu bersyukur lillahi, kepada Allah. Kalimat syakur mubalaghah memberi dua faedah juga. Faedah pertama, banyaknya, artinya mereka banyak bersyukur sebagaimana banyaknya nikmat Allah Ta'ala. Yang kedua, syukur adalah menjadi sifat mereka. Bahagialah dikau yang bila Allah Ta'ala titipkan di hatimu selalu bersyukur terhadap semua kebaikan, walau sekecil apapun kebaikan itu. Ya, kita teruskan. Fahum muntafi'u al-muntafi'una bil ayat, maka mereka lah yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat tersebut. Sabar, yang selalu sabar, ala dharra, atas seluruh yang memberatkan, menyusahkan. Ya, syakurun, yang selalu bersyukur, ala ta'ah, atas ketaatan.
Ya, syakurun yang selalu bersyukur, ala sarra atas semua yang menggembirakan, sabar yang selalu bersabar, ala taatillah atas taat kepada Allah, wa an ma'siyati dan dari maksiat kepadanya. Taat membutuhkan kesabaran agar bisa melaksanakan, maksiat membutuhkan kesabaran agar bisa meninggalkan. Wa ala aqdarihi lan bersabar atas takdir Allah, syakurun selalu bersyukur lillahi kepada Allah, ala ni'amihi ad-dunyawiyah wa diniyah atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala berikan, baik konsepnya adalah nikmat dunia ataupun demikian juga nikmat agama. Wallahu ta'ala alam. Kita teruskan. Wasabru akhiyatul mu'min, dan namanya kesabaran adalah saudara seorang mukmin yang tidak akan bisa lepas darinya. Allati ingkang lam yarji ilaiha lam yajul na'am summa yarji ilaiha. Allati ingkang yajulu, kadang kesabaran itu pergi, summa kemudian yarji'u ilaiha, dia pasti akan kembali. Ya mungkin kadang orang itu sedikit kesabarannya berkurang, tapi dia akan pasti kembali bagi orang mukmin, karena mukmin pasti memiliki kesabaran. Ya. Nah, wasaki imanihi allati la Naam, i'timada lahu illa 'alaiha. Nah, wasaku imanihi, dan kesabaran adalah merupakan penopang keimanan seorang mukmin. Allati ingkang la i'timada lahu illa 'alaiha, tidak ada sandaran untuk beriman kecuali atas kesabaran tersebut. Tidak mungkin seorang akan bisa sabar, tidak mungkin seorang akan bisa beriman kecuali dengan sabar. Ya, fala imana mongko ora ana keimanan man liman kanggene wong sing la sabra lahu duweni kesabaran. Artinya orang yang tidak memiliki kesabaran dikhawatirkan iman itu nihil darinya. Wal iyadu billah. Fala imana mongko ora ana iman liman kanggene wong sing la sabra lahu tidak memiliki kesabaran. Wa in kana, seandainya pun ia memiliki keimanan, memiliki kesabaran, ya, wa in kana fa imanun, maka dia adalah keimanan qalilun yang sangat sedikit. Katanya iman tapi tidak sabar, imannya iya tapi mungkin sedikit. Kenapa demikian? Akan berkurang kuota keimanan yang ada di dadanya, sebagaimana berkurangnya kesabaran. Ya, demikian. Fala imana liman la sabralah, enggak ada keimanan bagi orang yang tidak sabar. Wa in kana, nah seandainya pun ada keimanan, fa imanun qalilun, keimanannya sangat sedikit. Ya, min fi ghayati dha'fi, benar-benar lemah. Sudah imannya sedikit itu pun lemah. Ya, ghayatad dha'af. Wa sahibuhu, dan pelakunya mimman, termasuk orang yang ya'bud Allah Ta'ala ala harf. Orang yang tidak memiliki kesabaran dalam imannya, maka mereka adalah orang yang beribadah kepada Allah ala harfin, atas satu cabang saja. Maknanya apa? Nek sajaane rezekine lancar jaya, ya ngibadahi ya rada tertib. Ya, tapi nek ning paran ya wa ma adraka ma paran. Jare ning Surabaya ya modele wong Surabaya nang. Ora ndak kendara beribadah dan seterusnya. Apa meneh ning Malaysia, wong ning Surabaya ora sedang ibadah, apa meneh ning Malaysia. Sing jelas tapi lek mulih ya iso dapuk dadi yai dan seterusnya. Wal iyad billah. Kita ulang lagi. Ingat, sabar dan iman adalah dua kandung yang tidak mungkin bisa dipisahkan. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Fa in asabana wa in kana fa imanun qalilun min fi ghayati dhaf, seandainya ia tidak memiliki kesabaran namun memiliki iman, imannya lemah. Ya, fa imanun mongko keimanan dhaifatun yang lemah. Nah,
keimanan yang lemah seandainya ia masih memiliki keimanan. Bersama tidak adanya kesabaran. Wa sahibulan pelakunipun mimman ya'bud Allah ala harf, termasuk orang yang beribadah kepada Allah pada satu keadaan. Apa maknanya pada keadaan? Kalau menguntungkan ia akan beribadah, tapi kalau dalam keadaan sempit maka ia tidak, atau sebaliknya. Fa in asabahu khairun, apabila ia menimpa kebaikan, itma'anna bih, maka ia akan tumakninah, senang dengannya, beribadah dia. Wa in asabathu fitnatun, apabila ditimpa oleh fitnah, ujian, petaka, ya, nah, inqalaba ala wajhi, maka ia berbalik atas wajahnya. Wajah yang harusnya menghadap depan, maka ia jadikan wajahnya menghadap belakang. Ya, demikian. Inqalaba ala wajhi khasirad dunya, merugilah ia di dunia, wal akhirah, dan akhirat. Ya, orang yang tidak memiliki kesabaran, ya, maka andai pun ia beriman, imannya tipis. Andai pun ia mengamalkan ketaatan dengan imannya, maka hanya insidental saja. Ya, demikian. Kadang iman, kadang tidak. Kadang ibadah, kadang tidak. Akah laline bagi mereka yang diuji dengan kemewahan harta. Ya, demikian. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, apabila menimpanya khairun, kebaikan, kelancaran, usaha, rezeki yang banyak, nah, itma'anna bih, ia tenang dengannya. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah, bila diuji dengan fitnah, petaka, ya, kerugian dalam usahanya, macet dalam bisnisnya, nah, ya, nah, inqalaba ala aqibai, dia balik ke, nah, mana tadi? Wa in asabahu fitnatun, apabila menimpanya fitnah, ya, wa in asabahu fitnah inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah, ia rugi di dunia dan akhirat. Walam yahdu minha illa bisafqal qasirah. Walam yahdu minha, dan dia enggak bakal mendapatkan dari usahanya tanpa kesabaran, ya, usaha tanpa keimanan dan kesabaran tersebut, illa kejaba bisafqal khasirah, transaksi yang rugi. Fa khairun, fa khairu aisin adrakahu as-su'ada bisabrihim. Fa khairu aisin, maka kehidupan yang terbaik. Fa khairu aisin, maka panguripan sing paling apik, adrakahu su'ada, sing dirasakni karo wong-wong sing ahli bahagia, iku bisabrihim, kanthi kesabarannya. Oleh tidak ada kebahagiaan dalam hidup kecuali dirasakan oleh orang-orang yang sabar. Ya. Nah, wa syarafu wa tasyarrafu, dan mereka naik tinggi ila a'lal manazil, dumateng tingkatan yang tertinggi. Nah, ya, bisyukrihim, kelawan syukure wong sing ahli sabar, ya. Nah, wasaru baina janahai as-sabri wasyukur, wasaru, dan mereka berjalan baina, di antara janahai, dua sayap, as-sabri wasyukur, sabar dan syukur, ila jannatin na'im, dumateng swargane Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada langkah yang bisa menghantarkan mereka ke dalam surga Allah taala kecuali dua hal tersebut. Sabar di atas petaka dan ujian, syukur atas kemudahan dan nikmat. Ya. Wa dzalika fadlullah yu'ti ma yasha, menika merupakan anugerah saking Allah, yu'ti, sing Allah taala bakal paring man dumateng sinten kemawon yasha ing Allah taala kersakaken. Yang berhak memberi itu Allah. Yang berhak memberikan kebahagiaan adalah Allah. Yang mampu menjadikan hamba bersyukur ketika mendapatkan nikmat hanya Allah.
Yang mampu menjadikan hamba bersabar atas petaka dan ujian hanya Allah. Sehingga perhatikan betapa indahnya doa yang Nabi SAW selalu panjatkan ketika beliau sujudnya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Artinya dalam posisi longgar dan dalam posisi sempit, maka ia tetap menjadi ahli ibadah. Karena Allah Ta'ala telah menjadikan ibadah di kala sempit bukan ibadah di kala lapang. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibadah di kala sempit dengan sedikit menahan saja, maka ia akan mendapatkan anugerah yang begitu luar biasa. Begitu dan seterusnya. Wallahu taala alam. Walamma kana al-imanu nisfain, ya. Walamma lan arikalane karena ono opo al imanu keimanan iku nisfain, ada dua bagian. Keiman itu ada dua. Nisfun sabrun, separuh adalah kesabaran. Wa nisfun syukrun, separuh yang lain adalah kesyukuran. Karena mongko ono hakikon hak alaman nasaha nafsa ing atase wong sing pengin awake apik. Wa ahabba najaha lan pengin awake sukses. Wa asara sa'adataha lan mentingne pokoke atine tentrem bahagia. Alla yuhmila hadzainil aslain, ojo sampai dheweke menyepelekan dua perkara ini. Ya. Nah, tidak boleh ia menyepelekan dua hal tersebut bagi mereka yang mendapatkan kebahagiaan. Ya. Wa ayyaj'ala lan supaya dia ndadekne sayrahu perjalanannya ila Allah dumateng Allah baina hadzaini at-tariqain, di antara dua jalan ini. Ya, liyaj'alahu yaumal qiyamati liqa'ahu ma'a khairil fariqain, supaya Allah Ta'ala menjadikan pertemuan dia nanti di hari kiamat bersama Allah, bersama yang terbaik dari dua kelompok tersebut. Ada kalanya bersama orang-orang yang ahli syukur, atau ada kalanya bersama orang-orang yang ahli sabar. Nah, dikatakan nih, perhatikan. Wa anam hakana hakikon alaman nasah nafsah, sangat layak bagi orang yang menginginkan jiwanya baik. Wa ahabba najaha, dan dia mencita-citakan kesuksesannya. Wa asara sa'adatah, dan dia mendambakan kebahagiaan jiwanya. Alla yuhmilaha tainil ahzainil aslain, jangan sampai ia sepelekan dua pokok ini. Wa ayyaj'ala sayrahu ila Allah baina hadzaini at-tariqain, dan hendaklah ia jadikan perjalanan dia menuju Allah di antara dua jalan tersebut. Liyaj'alahu, agar Allah Ta'ala jadikan dia yaumal liqa'i, di hari pertemuan dengan Allah, ma'a khairil fariqain, bersama yang terbaik dari dua kelompok tersebut. Ada kalanya ia digiring bersama ahli sabar. Wasiqal ladzina amanu ilal jannati zumara. Apa artinya zumara? Berbondong-bondong digiring kepada surga Allah Ta'ala. Ma'a khairil fariqain, bersama yang terbaik dari dua kelompok tersebut. Ada kalanya bersama kelompok ahli sabar, atau ada kalanya bersama kelompok ahli syukur, di mana tidak akan mungkin digapai rahmat Allah Ta'ala dan kemuliaan serta kebahagiaan di sisinya kecuali dengan dua jalan tersebut. Wallahu ta'ala alam. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang apabila diberi selalu kita bersyukur, apabila diuji kita selalu bersabar. Nah, dan apabila kita berdosa kita selalu beristighfar. Wallah, tiga hal ini adalah merupakan partikel dan rukun kebahagiaan. Bersyukur ketika mendapatkan nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian, bersegera untuk bertaubat dan beristighfar ketika terjerumus ke dalam kesalahan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.